Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Amadia, NIM 2010204052. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi siklus biogeokimia. Pada materi ini, yang pertama yang akan saya jelaskan tentang daur biogeokimia. Rangkaian perubahan bentuk-bentuk unsur kimia yang melibatkan komponen-komponen biotik dan abiotik dari ekosistem. Daur unsur kimia dalam ekosistem yang pertama, proses biologis dan geologis mengubah unsur-unsur kimia dari bentuk organik dan anorganik. Yang kedua, kecepatan dekomposisi bahan organik menentukan kecepatan pendauran unsur. Pendauran unsur sangat dikendalikan oleh tanaman. Kita lihat pada gambar siklus air. Daur air bukan daur biokimia karena perubahan yang terjadi adalah perubahan fisik. Dapat dilihat pada gambar. Siklus hidrologinya, proses pertama penguapan evaporasi air laut dan air permukaan ke atmosfer. Yang kedua, tumbuhan juga menguapkan air, transpirasi. Yang ketiga, hasil penguapan menjadi awan jenuh atau awan penyebab hujan. Yang keempat, terjadi hujan atau presipitasi. Yang kelima, sebagian kecil air hujan diuapkan kembali. Yang keenam, air hujan yang sampai ke permukaan tanah, sebagian akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Yang ketujuh, sebagian lagi mengisi cekungan, kubangan, atau defisiensi, dan sisanya lagi mengalir di permukaan tanah atau overland flow. Yang kedelapan, proses infiltrasi akan menjadi air mengalir di bawah permukaan tanah atau interflow. Yang kesembilan, sebagai air infiltrasi akan tetap tinggal di dalam tanah atau moisture content bila terdapat banyak hutan. Yang ke-10, sisanya lagi akan mengalir secara vertikal akibat gravitasi atau perkolasi dan masuk jauh ke dalam tanah. Yang ke-11, penggerakan air tanah yang lambat sekali ke tempat yang lebih rendah, sehingga bila terdapat patahan bumi akan keluar sebagai mata air. Bila bertemu palung sungai akan mengalir bersama surface runoff dan kembali ke proses pertama. Selanjutnya fungsi nitrogen atau kita lambangkan biasanya dengan N. Yang pertama merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Yang kedua merupakan bagian dari sel atau organ tanaman itu sendiri. Yang ketiga berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Yang keempat merangsang pertumbuhan vegetatif atau warna hijau seperti daun. Selanjutnya kekurangan unsur nitrogen gejalanya yang pertama pertumbuhan lambat, kerdil, daun hijau kekuningan, daun sempit, pendek dan tegak, daun-daun tua, cepat menguning dan mati. Daun nitrogen sendiri adalah nitrogen memasuki ekosistem melalui dua jalur alami. Biasanya pertama melalui hujan dan debu nitrogen, yang kedua melalui fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh mikroba prokariotik dengan kemampuan mengubah N2 menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa organik benitrogen seperti asam amino. Misalnya industri pupuk nitrogen kimiai menyumbang pada daur nitrogen di alam. Hasil dari fiksasi nitrogen adalah amonia yang di dalam tanah akan merubah menjadi amonium setelah mengalami penambahan ion H+ atau amonifikasi yang dapat digunakan oleh tanaman. Contohnya beberapa bakteri aerob dapat mengoksidasi amonium menjadi nitrat melalui proses yang disebut nitrifikasi. Yang kedua, nitrat juga dapat digunakan oleh tanaman. Yang ketiga, beberapa bakteri dapat menggunakan oksigen dari nitrat dan melepaskan N2 ke udara atau denitrifikasi. Daur fosfor. Nah, pada materi selanjutnya, pada daun fosfor, organisme membutuhkan fosfor untuk banyak hal. Daun fosfor lebih sederhana daripada daur-daur lainnya, karena pada daun fosfor tidak melibatkan atmosfer. Fosfor hanya ada dalam bentuk fosfat yang diserap tanaman dan digunakan untuk sintesis senyawa organik. Selanjutnya, humus dan partikel tanah mengikat fosfat. Hal ini menyebabkan daur fosfat bersifat lokal. Fungsi fosfat sendiri atau sering kita lambangkan dengan P,
Yang pertama berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Yang kedua merangsang pembungaan dan pembuahan. Yang kedua merangsang pertumbuhan akar. Yang ketiga merangsang pertumbuhan akar. Yang keempat merangsang pembentukan biji. Yang kelima merangsang pembelahan sel tanaman dan perbesar jaringan sel. Nah, tanaman yang kekurangan pada unsur fosfat gejalanya biasanya pembentukan buah dan biji berkurang, kerdil, sama seperti yang pada fosfor, daun berwarna keunguan atau kemerahan atau kurang sehat. Pada gambar daun fosfor dapat kita lihat sumber utamanya bantuan, yang kedua bahan organik tanah, yang ketiga tanaman, yang keempat PO4- dalam tanah. Input atau pelapukan bantuan, output atau fiksasi mineral pelindian. Fungsi belerang atau sulfur, biasanya kita lambangkan dengan S, berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar, merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein dalam bentuk sistein, metionin, serta tiamin. Yang ketiga, membantu pembentukan anakan produktif. Yang keempat, merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain, membantu pembentukan butir hijau dan daun. Siklus karbon dan oksigen. Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berkaitan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk diri sendiri dan organisme heterotrof lain. Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, CO2 yang mereka keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang dengan jumlah CO2 di air. Keseimbangan ekosistem. Yang pertama, siklus biokimia melalui jaring-jaring dan rantai makanan secara alami memelihara keseimbangan ekosistem, sehingga ekosistem berada dalam keadaan steady state. Yang kedua, steady state terjamin karena seimbangnya siklus sintesis dan dekomposisi, sedangkan dua siklus itu adalah fungsi komponen biotik ekosistem dengan nuansa ekologis masing-masing. Ekosistem yang stabil terinflasi pada peristensi struktur komunitasnya. Ekosistem yang stabil mempunyai daya letting resiliensi yang tinggi. Yang keempat, mekanisme homeostatik mengantarkan komunitas berkembang dari dynamic steady state ekosistem dalam fase suksesi ke dynamic equilibrium state atau ekosistem klimaks. Perubahan ekosistem. Yang pertama, ekosistem yang berada dalam keadaan dynamic equilibrium state kedap terhadap tekanan perubahan lingkungan. Akan tetapi, bila tekanan perubahan lingkungan melebihi daya lettingnya, maka gejala deteriorasi lingkungan tidak dapat terelakkan. Selanjutnya, perubahan ekosistem menyerahkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem secara biologis. Perubahan ekosistem dapat dimonitor melalui analisis struktur ekosistem dan analisis fungsi ekosistemnya. Prinsip ekologi perubahan ekosistem. Penambahan komponen baru baik komponen biotik maupun komponen abiotik ke dalam ekosistem dapat menimbulkan perubahan ekosistem. Pembuangan limbah industri, pembuangan limbah domestik, pembuangan pasca panen, penyebaran pestisida ke lingkungan, erosi, eliminasi gas-gas beracun dan uap kimia dari tandur pabrik merupakan bentuk penambahan komponen baru ke lingkungan. Daya letting lingkungan dapat mendaur ulang komponen-komponen itu, tetapi bila masuknya komponen baru itu melebihi batas, kehadiran komponen baru itu akan mendatangkan bencana lingkungan atau environmental hazard. Yang keempat, perubahan ekosistem menyangkut perubahan struktur dan fungsinya.
Perubahan struktur dan fungsi ekosistem adalah konsekuensi dari adanya interaksi dua prinsip ekologi, yaitu prinsip toleransi dan prinsip kompetisi. Yang kelima, prinsip toleransi berkaitan dengan faktor pembatas atau limiting factor, yaitu faktor-faktor yang walaupun keberadaannya dalam lingkungan tetapi sangat diperlukan oleh organisme. Selanjutnya, dampak biogeofisik pembangunan. Beban risiko lingkungan biogik dan geofisik yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, yaitu aktivitas manusia, limbah residu, langsung ke daya dukung kehidupan, dan kembali kepada aktivitas manusia. Jika sebagai akibat pencemaran limbah oksigen pada satu lingkungan perairan berkurang, maka spesies-spesies toleran terhadap kondisi itu akan menurun populasinya. Sebaiknya spesies-spesies yang mempunyai toleransi terhadap kondisi itu akan meningkatkan populasinya. Yang kedua, atas dasar interaksi dua prinsip ekologi itu, atau prinsip toleransi dan kompetisi, itu perubahan kondisi lingkungan dapat dimonitor melalui analisis struktur komunitas ekosistemnya atau dengan mengenai indikator biologisnya. Yang ketiga, dampak biogeofisik pembangunan aktivitas manusia limbah residu daya dukung kehidupan. Yang keempat, beban risiko lingkungan biologik dan geofisik yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia sendiri. Dampak biogeofisik yang pertama, pembangunan aktivitas manusia limbah dan residu daya dukung kehidupan. Yang kedua, beban risiko lingkungan biologik dan geofisik yang timbul oleh aktivitas manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.